kemuliaan yang luar. Shalom semua, shalom dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan, amen. Dan saya ucapkan selamat datang kepada semua jemaat, di dalam untuk mengikuti ibadah gereja kita di EPCC pada hari ini. Dan sekarang saya ingin sama-sama membaca di dalam Alkitab di Mazmur 103 ayat 1 hingga 8. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Amin. Mari saya akan pimpin dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Tuhan kerana kami dapat berkumpul Tuhan di rumah-Mu Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan hadirat kuasa-Mu Tuhan ada di sini dan ada bersama dengan kami tidak kira di mana kami berada saat ini Bapa. Kami percaya Engkau bekerja, kami percaya Engkau hadir Bapa. Dan Tuhan untuk hari ini kami sangat excited untuk bersiap sedia memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat Tuhan katakan amin. Dan hari ini sangat istimewa saudara kerana kita akan dilayani oleh worship team yang akan dipimpin oleh Brother Alfred daripada Gereja Baptis Tawau. Dan dengan masa ini mari kita sama-sama untuk ready menyembah Tuhan dan memuji Dia, dan kita sama-sama welcome Brother Alfred dan team. Selamat pagi kepada jemaat yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Saudara yang berada di Pinang, yang berada di Kuching, di mana saja saudara berada, dan kami yang berada di Sabah. Mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita tinggikan nama siapa namanya? Nama Yesus. That's right. Pada pagi hari ini ayo semua yang duduk di rumah berdiri bersama kita katakan Higo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, semua bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hey, saya mau sekali lagi yang ada di rumah yang sedang duduk boleh berdiri bersama, kita tinggikan nama Yesus bersama. Ayo, biar sukacita Allah mengalir di semua hati yang memuji dan memuliakan Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Semua di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ayo bersuka, bersuka
bersukacitalah, oh, bersuka semua, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, bersukacitalah. Pada pagi hari ini saya mengajak semua kita yang ada menikmati lagu ini, kita nyanyikan. Yeah, semua. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Saudara siap? Dan naikkan lagu ini bersama, biar semua yang ada pada saat ini akan terbang seperti Raja Wali, terbang tinggi bersama dengan kekuatan Tuhan. Amin. Katakan amin 3 kali. 1, 2, 3. Amin. 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 Hey. Wow, wow, wow. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Semua. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yeah. Siap. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Siap. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semua. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi semua. Hey. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita
Kau
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
Haleluya, saya yakin bukan saya saja diberkati, Anda yang berada di rumah, yang bersama dengan kami di gedung ini, di mana saja Anda berada, di rumah, di tempat kerja, di mana saja, jika Anda mengikuti kebaktian bersama kami, Anda juga diberkati lewat daripada pujian penyembahan tadi, Pastor. Wow, sangat-sangat memberkati karena waktu-waktu kehidupan kita adalah waktu yang terbaik karena waktu kita bukan sebenarnya waktu yang datang daripada kehidupan kita, tetapi waktu Tuhan. Amin. Jadi kami ingin menyambut dan mengalu-alukan kehadiran Anda yang bersama dengan kami pada pagi ini, pada hari ini di kebaktian Ahad kita. Jadi kalau Anda bersama dengan kami pada hari ini, kalau Anda masih berdiri bersama kami, boleh duduk dan Anda boleh berehat karena kita sangat diberkati dengan pujian penyembahan sebentar tadi. Baiklah, kami ingin mengalu-alukan kehadiran Anda semua jemaat-jemaat IPCC yang luar biasa, walaupun kita masih berjumpa secara virtual, tetapi kerinduan kami dan doa kami sentiasa bersama dengan Anda. Dan kami juga ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu baru. Kalau Anda adalah orang yang pertama kali hadir bersama dengan kami di kebaktian online IPCC, kami ingin minta untuk Anda scan QR code yang tertera di screen Anda sekarang ini kerana kami ingin mengenali Anda dan follow up dengan Anda selepas ini. Amin. Ya, kita ucap syukur pada pagi hari ini. Saudara, kita mau pergi ke berita family IPCC. Kami mengucapkan kepada semua jemaat kami, ada 3 orang di sini. Kami turut berduka cita kepada yang pertama yaitu Sister Luvia yang kehilangan bapaknya yaitu Okunsai Gorudau pada 29 Januari pada tahun ini. Dan yang kedua adalah Bapak kepada Risma Beruginting yang meninggal pada 7 Februari yang bernama Sahken Ginting, ya. Dan yang ketiga juga Bapak Hernianta Pardosi, tepatnya pada 7 Februari juga, yang bernama Burhan Pardosi. Jadi kepada ketiga saudara kami ini yang kehilangan pada awal tahun ini, kami turut berduka cita. Penghiburan Allah yang luar biasa menyertai ketiga saudara kami. Amin. Ya, amin. Ya. Kita mau melihat pengumuman kita saudara pada minggu ini, yaitu tentang dana help COVID. Ya, puji Tuhan saudara, dana help COVID kita masih diteruskan setakat ini. Jadi saudara boleh memberi melalui satu transaksi online, yang kedua secara cek, dan ketiga adalah secara touch and go. Dan saudara sila nyatakan dana help COVID semasa Anda melakukan transaksi ini. Jadi kami mendorong semua saudara menjadi berkat kepada orang ramai. Kita mau melihat slide kita bagaimana dana help COVID kita diberikan kepada semua anggota polis. Nah, saudara boleh lihat di sana banyak yang diberkati melalui pemberian saudara, ya. Itu dia, sangat luar biasa. Dan seterusnya, pengumuman seterusnya adalah untuk Anda yang mempunyai masalah kehilangan kerja ataupun kehilangan perniagaan, punca pendapatan. Kalau Anda mempunyai masalah keuangan sekarang, we want to tell you, kami ingin memberitahu Anda di mana saja Anda berada, Anda tidak keseorangan, sebab sekarang kami ada pengumuman yang sangat-sangat berharga dan penting untuk Anda, untuk kami memberkati Anda, yaitu program perjalanan pemulihan perniagaan khususnya kepada mereka yang kehilangan punca pendapatan dan juga perniagaan. Jadi program ini adalah suatu program di mana kita ada kumpulan teman-teman seiman yang akan berdoa bersama, berkongsi kesaksian dan memberikan Anda mungkin dorongan untuk dan cara-cara bagaimana Anda boleh memulihkan semula perniagaan dan punca pendapatan Anda. Jadi di mana saja Anda berada, jika Anda ingin tahu lebih lanjut ataupun Anda berminat untuk menyertai program perjalanan pemulihan perniagaan ini, Anda boleh kontak, Anda boleh hubungi Pastor Alex, Pastor RC dan juga Pastor Loges. Ya, itu saja pengumuman kita ya Jerry. Waktunya kita mau ambil uang persembahan pada pagi yang indah ini. Saudara, dari rumah masing-masing ada satu cara yang saya sangat diberkati ya untuk semua mungkin jemaat yang tidak boleh melakukan secara online. Yang kami lakukan secara pribadi dalam keluarga kami. Saya bagi contoh ya Jerry. Setiap hari Minggu kami akan membuat kumpul kantong persembahan. Jadi waktu buka gereja kami akan berikan secara langsung. Saya harap itu memberkati saudara. Dan bagi yang boleh membuat transaksi secara online, Anda boleh memberi secara online ATM kepada
kepada Public Bank IPCC, secara cek juga kepada IPCC dan juga secara touch and go. Jadi kami sangat menghargai semua pemberian saudara, diberkati semua pekerjaan saudara. Amin. Kita mau kutip uang persembahan saat ini, jadi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Tuhan terima kasih ya Bapa untuk hari ini, di mana sekali lagi kami dapat berkumpul walaupun bukan secara face to face, secara fizikal ya Tuhan, tetapi kami masih dapat beribadah secara online, secara virtual. Kami yakin Tuhan di mana saja kami berada, nama Tuhan yang dimuliakan. Karena di mana saja kami berada, kami masih boleh beribadah dan kami masih boleh didorong dan kami masih boleh memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin memberi yang terbaik daripada apa yang kami ada Tuhan, untuk terus meluaskan kerajaan pelayanan Tuhan bagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau berkati setiap yang memberi, juga bagi mereka yang mungkin kekurangan. Kami berdoa Tuhan supaya berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kami ya Tuhan, khususnya dalam tengah-tengah waktu pandemik ini. Biar kasih Tuhan yang dinyatakan, bukan stres, bukan tekanan yang kami lihat, tetapi kemuliaan Tuhan yang semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Oke, itu dia pastor pengumuman-pengumuman kita yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini. Dan seterusnya, sebelum kita pergi kepada khotbah, kami ingin mendorong Anda dengan satu video kesaksian yang luar biasa. Dan video kesaksian ini pasti akan memberkati Anda. Jadi mari bersama-sama kita lihat video ini terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, saya Sharon. Saya belajar Hindia dari Langkawi. Hari ini saya bercita untuk berfungsi tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sejak dari first day saya belajar, saya menghadapi banyak ujian, dimana especially dari diri saya sendiri, dimana membuatkan saya takut, anxiety, depression, and until to the point that I asked God to end my life. But all that He said was not yet. So, tapi bila saya pikir balik, saya sangat bersyukur sebab I choose not to give up. Dan saya percaya kalau bukan karena kekuatan dan kesetiaan Tuhan, I won't be here. And saya percaya masih banyak yang Tuhan mau saya lakukan and to enjoy and experience in my life. And sebelum saya datang Penang, Tuhan letak satu kerinduan di dalam hati saya untuk berkongsi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, and also to share about the free gift that God has given us, which is Jesus died on the cross to give us life. Sebab dari sana saya percaya Tuhan membentuk pribadi saya supaya mereka yang melihat saya, mereka akan melihat kasih Yesus di dalam kehidupan saya. And just like what Pastor Sam preached before about the pizza, which need to be burned, need to be smashed, need to be hit to give the best taste for others to eat. It is same like our heart need to be molded, softened, and shaped so that people will see the good heart of Jesus in our life. Dan ada satu firman Tuhan yang sangat menguatkan saya di dalam Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. So, all of us out there, no matter how hard, no matter how difficult life is, please don't give up. And tetap bersandar dengan kekuatan Tuhan, tetap percaya bahwa segala sesuatu, there is a reason things that happen, dan segala sesuatu yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita, karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. So that's all. Thank you. God bless. Shalom. Saya Sharon. Amin, haleluya. Sekali lagi kita berikan pujian pada Tuhan untuk kesaksian luar biasa. Amin, haleluya.
Shalom semua yang berada di sini dan juga berada di rumah melalui YouTube. Ya, puji Tuhan kita sudah bisa kembali ke gereja, tetapi sedikit-sedikit dulu. Ya, kami semua datang dulu supaya kalau ada COVID kami dulu sakit. Kemudian kamu melawat kami, hati dalam main-main saja saudara-saudari. Puji Tuhan saudara-saudari, kami dapat bertemu. Dan pada pagi ini saudara-saudari, saya ingin bawa satu firman yang bertajuk, ya, gua kecewa saudara-saudari. Kenapa saya bawa firman ini, ya, gua kecewa? Nah, sepanjang MCO ini, ya, saya dapati makin lama saya makin kecewa. Ya, kenapa? Sebab PKP yang kita alami dalam 1 tahun ini, dia begini. Mula-mula dia serius, jadi lockdown semua. Kemudian dia beransur pulih. Ya, kita pun bisa kembali ke gereja, wah pengharapan sudah ada. Kita pun kata, ye, keadaan akan kembali seperti biasa. Kemudian lockdown lagi. Kemudian oke lagi. Dan sekarang kita sudah di bahagian di mana saya percaya, saya tetap mau percaya everything will be okay, saudara-saudari. Ada amin? Dengan vaksin di seluruh dunia kita pun sudah lama berdoa. Kali ini PKB yang terakhir lah saudara-saudari. Mulai minggu depan kita harapkan keadaan akan jadi normal dan kita tidak akan berpatah balik. Apa yang buat saya kecewa ialah dulu bila PKB dia oke, tidak oke, tidak oke. Sampai kali PKB yang lalu itu, orang tanya saya, PKPB itu apa? Saya kata itu PKPB bingung sebab saya pun tidak tahu sekarang apa mau dibuat. Jadi itulah yang membuat saya kecewa karena kita harapkan seperti sudah oke, kemudian tidak oke. Kemudian oke lagi, kemudian tidak oke lagi. Dan seringkali kehidupan kita seperti itu dan itu bisa membuat kita kecewa. Tapi apapun saudara-saudari, berapa kali pun kita kecewa, kita harus masih tetap percaya dalam Tuhan ada harapan. Ada amin? Saya ingin bawa satu cerita yang senang dulu sebelum saya mulai. Yaitu kalau kita lihat di slide, ada satu gambar 2 anak kecil dengan ya buah langsat saudara-saudari. Buah langsat. Pada satu hari ada 2 anak kecil, mereka kawan baik. Jadi waktu itu musim langsat ya. Saya harap orang-orang dari Indonesia tahu juga buah langsat itu apa. Jadi mereka nampak ada satu pokok. Wah, buah langsatnya lebat sekali. Lalu anak yang pertama yang lebih besar dia kata begini, saya mau panjat dan saya mau ambil sebanyak yang saya boleh. Ya, saya akan panjat, saya akan ambil yang di atas itu yang paling manis, paling banyak buahnya. Lalu dia ambil plastik, dia letak di dalam seluarnya, celananya, lalu dia mulai panjat. Nah kawannya yang satu lagi yang lebih kecil dia kata begini, saya tunggu saja di bawah lah. Apa-apa buah yang jatuh, ya saya akan makan. Itu saja. Saya tidak mau susah-susah lah panjat-panjat. Apa yang jatuh di bawah saya akan makan. Jadi budak anak yang pertama itu dia panjat lah, dia panjat. Tapi ada anak-anak lain sudah ada di situ. Nah rupa-rupanya bukan senang. Karena yang banyak buah itu dahannya macam jauh. Jadi anak kecil ini pun jaga-jaga, dia tidak mau jatuh. Jadi tangan dia tidak sampai. Kemudian di satu dahan lagi dia nampak buah banyak. Dia mau pergi, aduh dia nampak semut merah banyak berkeliaran di situ. Lagi dia tidak boleh ambil. Dia coba di sini, coba di sana, susah. Akhirnya dalam bagnya hanya ada 5 hingga 10 biji saja dia bisa ambil dari dahan. Kawannya yang satu lagi yang anak kecil itu di bawah, dia jalan sini dia nampak ada 1 biji. Dia ambil, dia buka, dia makan, sedapnya. Dia jalan lagi di lantai, dia lihat-lihat, ada lagi 1 biji di sana. Dia ambil, sudah busuk, dia buang. Lepas 30 menit, hari sudah mau hujan, jadi mereka terpaksa balik. Saya mau tanya saudara-saudari, anak mana yang kecewa? Coba kamu pikir, antara 2 anak kecil ini, siapa yang kecewa? Anak yang pertama kan? Sebab kenapa dia kecewa? Karena pengharapannya lebih besar dari anak yang kedua. Anak yang kedua itu simple, Hokkien lang bilang cincai. Dia hanya makan sajalah apa yang ada di lantai, apa yang jatuh, orang lupa ambil, dia itu yang dia mau. Dan itu yang dia jumpa, itu yang dia makan walaupun 2-3 biji. Tapi anak pertama kan pengharapan dia tinggi. Dari awal dia sudah kata, aku mau ambil sampai bag plastik penuh, 50-100 biji. Tapi akhirnya dapat 5 biji, 10 biji. Jadi siapa yang kecewa? Anak yang pertama, bukan anak yang kedua. Walaupun kita tahu anak yang pertama lebih hebat. Kapasitasnya lebih besar. Kita bisa kata talentanya lebih besar dari anak yang kedua. Tapi yang mengalami kekecewaan yang lebih besar adalah anak yang pertama. Kenapa?
Sebab pengharapannya lebih tinggi daripada anak yang kedua. Semalam ya rumah saya ada ribut sedikit ya, karena tiba-tiba istri saya dia tonton TV. Tiba-tiba dia menjerit. Ada satu drama Korea yang dia sangat suka. Dia kata, "Oi, ada season 2," dia kata. Karena beberapa minggu lalu baru habis season 1, ceritanya tergantung. Jadi selalunya season 1 kena tunggu lama, tapi kemarin di TV season 2, wah dia ribut, dia jerit. "Oh, season 2 coming out, season 2 coming out." Anak saya yang sulung pun apalagi turun bawah tengok, mana. Wah, lupa-rupanya di TV mereka ada macam promosi lah season 2. Ya, ada dia punya pelakon semua berbicara tentang season 2. Wah, saya lihat mereka berdua begitu excited. Saya turun dari bawah, ini opa ganteng saudara-saudara. Opa turun dari bawah jalan lalu tidak nampak saudara-saudari. Asyik tengok. Kemudian saya dengar anak pertama saya kata begini. Tidak tahulah kalau season 2 itu semantap season 1. Maksudnya dia ada pengharapan season 2 itu akan bagus. Dan kalau season 2 tidak bagus, dia akan kecewa. Banyak kali saya tonton film, orang selalu kata part 2 tidak sebagus part 1. Kadang-kadang bila saya tonton movie, saya tidak sempat tengok part 1 dulu, saya tengok part 2. Saya tengok part 2 oke saja. Kenapa teman-teman saya kata part 2 not good. Bila saya tengok part 1 balik, baru saya tahu. Karena part 1 itu menimbulkan satu pengharapan yang tinggi. Maka itulah mereka begitu harapan. Dan bila tengok part 2, tidak sebaik. Jadi mereka kecewa. Nah, di dalam dunia ada satu formula, kalau kita lihat di dalam slide ya. Orang dunia selalu berkata begini. Kalau tidak mau kecewa, janganlah ada pengharapan yang tinggi. Ya, orang dunia berkata begini, kalau tidak mau kecewa, jangan ada pengharapan yang tinggi. Dia kata kalau kita ada pengharapan yang tinggi, kita akan cepat kecewa. Jadi kalau kita tidak mau kecewa dalam Tuhan, ada orang berkata, "Pastor, jangan berharap terlalu tinggi. Kasih kecil-kecil itu harapan. Nanti tidak kamu kecewa." Tapi saudara-saudari, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di buku Yeremia, bukankah Allah itu Allah yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan? Ada amin? Jadi macam mana kita boleh berkata, oh kalau kita tidak mau kecewa di dalam Tuhan, jangan ada pengharapan terlalu besar. Bila doa untuk penyembuhan, kita just percaya yang terbaik. Jangan berharap terlalu besar. Nanti kalau harapannya terlalu tinggi, tidak jadi, kita jadi kecewa juga. Saya mau beritahu saudara-saudari, no. Walaupun kita pernah berpengharapan dan kita kecewa karena apa yang kita minta tidak diterima, apa yang kita tunggu tidak kesampaian, kita masih harus percaya dan masih perlu terus berharap kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang mengajar kita, jangan berharap. Terima saja apa yang ada. Jangan mempunyai pengharapan yang tinggi supaya kamu tidak kecewa. Itu bukan cara Tuhan mengurus kekecewaan kita. Ada amin? Karena pengharapan itu adalah sesuatu yang membuat kita mau dan yakin kita akan terima sesuatu. Dan kalau kita tidak terima sesuatu, memang kekecewaan itu akan sampai. Tetapi itu tidak bermaksud kita tidak boleh berharap. Dan pada pagi ini saya mau beritakan satu firman, yaitu bagaimana Tuhan menguruskan kekecewaan kita. Nah ini bukan kekecewaan seperti mau keluar ke Queens Bay Mall, hujan. Mau pergi mall, Grab, tidak ada. Saya bukan berbicara tentang kekecewaan begini. Ya, saya sedang berbicara tentang kekecewaan yang dimana kita pernah mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Kita mengharapkan satu mukjizat dari Tuhan. Kita harapkan satu lingkungan yang baik dari Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Dan kemudian itu kekecewa. Itulah kekecewaan yang saya mau beritakan. Dan pada hari ini puji Tuhan ada seorang yang bernama Ilia. Dia telah mengalami kekecewaan seperti itu. Nah ayo kita lihat sama-sama di Ilia pasal 19. Ya, Ilia pasal 19 kita lihat di dalam ayat 10 dulu. Kenapa Ilia kecewa? Ya waktu itu Ilia sudah berkata dia tidak mau lagi meneruskan kehidupannya. Dia mau mati. Dia sudah kecewa. Nah apa yang buat Ilia kecewa? Kalau kita baca di ayat 10, begini firman Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Maksudnya apa? Dia mempunyai satu pengharapan. Kalau dia melayani Tuhan dengan kuasa Tuhan, pasti Israel akan tunduk kepada Tuhan. Pasti Israel akan dibersihkan daripada segala berhala. Itu pengharapannya.
maka itu tidak terjadi. Jadi di ayat ke-10 dia beritahu Tuhan, aku bekerja segiatnya bagi Tuhan. Karena orang Israel sudah meninggalkan mezbah. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Masih tetap tinggal aku seorang saja. Bila aku mulakan pelayanan pengharapan aku begitu tinggi. Aku mau lihat seluruh Israel bertobat kembali kepada mezbah Tuhan. Tetapi sekarang tinggal gua seorang juga. Dan itu yang membuat Elia kecewa. Elia bukan kecewa sebab musuhnya lebih kuat. No. Elia bukan kecewa sebab musuhnya sudah mau membunuhnya. No, Elia kecewa karena dia ada satu pengharapan yang besar. Dia ada satu plan yang besar. Dia ada satu ekspektasi yang tinggi. Tapi tidak terjadi. Dan karena tidak terjadi itulah dia kecewa. Jadi pada pagi ini saya minta kita sama-sama belajar macam mana Allah menguruskan kekecewaan begini. Apalagi kalau pengharapan itu ada kaitan dengan Tuhan. Apalagi kita sudah berdoa, kita sudah bungkus perkara itu dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus, kita percaya it will happen, it will happen, it will happen. Tapi tidak happen juga. Dan kita kecewa. Satu perkara yang kita belajar, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan terus turunkan kita punya standar dan berkata, oke, kalau begitu saya tidak mau harapkan apa-apa lagi dari Tuhan. Kalau saya sembuh, saya sembuh. Kalau saya dapat mukjizat ini, saya dapatlah. Kalau tidak dapat, I don't care. Bukan itu cara Tuhan mau kita hidup. Tuhan dengan jelas katakan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Jadi kita harus berjalan setiap hari di dalam pengharapan. Haleluya. Jadi macam mana Tuhan menyembuh atau menguruskan kekecewaan dengan Elia. So Elia seorang yang mempunyai pengharapan tinggi. Dia mau ini, dia mau itu, dia mau lihat pelayanannya cemerlang tapi tidak terjadi. Dia mau lihat pelayanannya ada dampak tapi tidak terjadi. Dan sekarang Allah mula menguruskan kekecewaannya. Bagaimana Allah menguruskan kekecewaannya? Nah kita lihat di dalam poin yang pertama. Nah ayo kita sama-sama lihat di 1 Raja pasal 19 kembali. Nah apa yang berlaku ialah Elia di fasa yang di ayat yang ketiga. Dia lari, kemudian ayat keempat dia pergi ke padang gurun. Dia duduk di padang gurun ya saudara-saudari. Dia duduk di padang gurun dan di padang gurun itu ada satu tempat di mana teduh. Ada pokok. Dan di situ dia berehat saudara-saudari. Dia berehat dan dia mengambil keputusan saya mau mati di sini. Itu keputusan dia. I want to die in this desert. Ya, itu dia punya rencana. Ya, tempat ini tidak panas walaupun padang gurun. Ada dia punya tempat berlindung, saya bisa duduk, berbaring, dan saya mau mati di sini. Nah firman Tuhan mengatakan, Tuhan menghantar seorang malaikat. Dan apa yang berlaku ialah di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-7, malaikat itu meminta Elia untuk bangkit dan makan. Ya, bangkit dan makan. 2 kali. Nah kalau kamu lihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu memberitahu Elia, kau harus bangkit dan makan karena kau harus buat perjalanan. Ini sebabnya kau harus makan. Ya, bukan macam dulu cerita orang Cina, dia kata kalau orang belum mati, dia mau mati, kita bagi dia makan. Kenapa? Supaya nanti bila dia kembali jangan jadi hantu lapar, dia kata begini. Bukan, ini bukan malaikat tidak mau Elia jadi hantu lapar. Malaikat mau Elia makan karena malaikat mau Elia apa? Ada kekuatan untuk berjalan. Berjalan kemana? Kalau saudara-saudari lihat dalam firman Tuhan di ayat ke-8. Berjalan ke satu tempat yang bernama Gunung Allah. Yaitu Gunung Horeb ataupun dinamakan sebagai Gunung Sinai. Nah ingat ya, Elia sangat kecewa. Dia berada di padang gurun. Allah menghantar malaikat beritahu Elia, Elia bangun, makan. Elia bangun, dia makan, mungkin karena terlalu penat, dia berbaring kembali. Sekali lagi, malaikat beritahu Elia, bangun, makan. Karena jauh perjalananmu, 40 hari, 40 malam kau harus berjalan, you better eat. Jadi Elia pun makan, dan bila dia makan, tenaganya kembali. Dan sekarang dia meneruskan perjalanan ke Gunung Horeb. Apa pelajaran ini saudara-saudari? Apabila seorang itu mengalami kekecewaan, karena dia mempunyai pengharapan yang tinggi, tetapi apa yang diharapkan tidak terjadi. Hal yang pertama, ialah Allah
minta kita bergerak daripada padang gurun kepada gunung. Harus ada perubahan daripada padang gurun kepada gunung. Selagi Elia berada di padang gurun, nothing will happen. Tetapi Allah berkata sama Elia, keluar dari padang gurun. Walaupun jauh perjalanan, 40 hari 40 malam, kau harus pergi ke gunung. Karena di gunung itulah Allah akan kembalikan pengharapan di dalam Elia. Bukan di padang gurun, tetapi di gunung. Apa maksudnya? Dari segi kehidupan rohani kita sehari-harian. Nah, padang gurun adalah satu tempat yang sering berubah. Satu tempat yang panas. Kalau kamu baca cerita orang yang terperangkap di padang gurun ya, dan mereka hampir mati. Mereka selalu berkata begitu. Padang gurun itu susah bukan karena haus. Tapi karena bila kita berdiri dan kita lihat di keliling kita tidak nampak apa-apa. Dan itu yang membuat kita sangat kecewa dan sangat gusar. Padang gurun bukan tempat di mana kita lihat jauh di sana ada sebuah tasik, ada sebuah sungai. No, dia kata padang gurun itu kalau kamu lihat utara, timur, barat, selatan, semuanya pasir. Kamu tidak tahu kemana kamu mau pergi. Mau jalan di sana, jalan di sini. Dan kemudian lepas kamu berjalan 1 jam, 2 jam, kamu akan lihat seperti kamu sudah kembali ke tempat yang sama. Itu yang membuat padang gurun itu sangat menakutkan. Bukan karena tiada air, tapi karena padang gurun itu seperti satu perangkap saudara-saudari. Dan Allah meminta Elia, come out from the padang gurun, masuklah ke dalam gunung. Gunung itu apa? Kalau kamu berdiri di gunung, kamu akan lihat satu perkara. Bahwa gunung itu adalah sesuatu yang tidak akan berubah dan tetap sama dan tidak akan bergoyah. Ada amin? Padang gurun adalah satu tempat yang selalu berubah, yang membuat kita bengong, yang membuat kita kecewa. Tetapi di dalam gunung adalah tempat di mana segalanya kuat, teguh, dan tidak bergoyang. Dan gunung itu adalah Allah. Jadi langkah pertama untuk kita keluar dari kekecewaan kita, ialah kita harus ada gunung dalam hidup kita. Nah, ramai orang begini, dia kecewa di tempat kerja, dia kecewa dengan keluarga, dia kecewa mungkin di dalam pelayanan. Dan dia tidak boleh keluar dari situ. Jadi itu seperti padang gurun untuk dia. Kalau kamu kecewa dengan istri kamu kecewa dengan anak-anak kamu tidak boleh bagi tahu mereka, aku tidak mau pulang rumah lah. Firman tadi mengatakan tinggalkan padang gurun, saya mau cari istri baru, itu gunung baru. Tidak boleh. Kamu kena kembali juga kepada mereka. Setiap hari kamu kena bertemu dengan mereka, setiap hari ada krisis dengan mereka. Tetapi saudara-saudari, Elia diminta untuk pergi ke gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah waktu di mana kita dapat bersama-sama dengan Allah secara pribadi dan di situ Allah kembalikan kekuatan kita. Ini satu pelajaran yang penting saudara-saudari. Orang selalu beritahu saya dalam kesusahan, dalam tempat kerja, I cannot escape, dia kata. Saya tidak boleh lepaskan diri. Saya tidak mau pergi tempat kerja, tapi kalau saya tidak pergi, mana saya dapat duit? So it's something I cannot escape. Maka mereka salahkan tempat kerja mereka. Ya, memang tempat kerja mereka itu seperti padang gurun. Tetapi saya mau tanya satu soalan. Di mana gunung kau? Adakah lepas habis kerja kau balik rumah, apa kau buat? Adakah kau buka firman? Adakah kau buka waktu untuk Tuhan pulihkan kau? Itu adalah gunung kau. Jadi ada satu berita kalau kau kecewa dengan lingkungan kau, it's okay. Kau tidak perlu lari. Tapi kau hanya perlu percaya bahwa Tuhan sudah sediakan gunung dalam hidupmu. Dan gunung itu adalah waktu di mana kau serahkan dirimu pada Tuhan. Dan kau kata, Tuhan tolonglah aku. Kau cari penyelesaian di dalam firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kau. Pasti Tuhan akan keluarkan kau dari kekecewaan kau. Ada amin? Pada waktu saya di sekolah, setiap hari adalah padang gurun untuk saya. Sebab saya mempunyai pengharapan yang sangat tinggi. Saya kata saya mau belajar dengan cemerlang di sekolah. Kemudian saya mau masuk universitas, saya mau ada kerja yang baik. Tetapi kemudian saya mulai sadar, walaupun kau belajar cemerlang, walaupun kau ada keputusan yang baik, beasiswa bukan milik saya. Saya lihat beasiswa diambil oleh orang lain, saya tidak mau kata siapalah. Lama-lama saya makin kecewa. Kemudian saya lihat teman-teman saya yang malas, yang tidak serius. Tiap-tiap tahun ada 2 orang pergi Kanada, ada 3 orang pergi UK, ada 1 orang pergi Australia, semuanya meninggalkan kelas. Yang tidak belajar sungguh-sungguh, saya yang masih di situ.
Result saya selalu top. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi tidak dapat apa-apa. Itu seperti padang gurun untuk saya. Tapi puji Tuhan, yang saya ada ialah gereja. Karena dalam tahun 87 ada seorang yang bawa saya ke gereja. Saya pergi gereja sekali dalam seminggu. Tapi bila saya sampai di gereja itu, wow, itu seperti gunung untuk saya. Waktu itu mereka suka nyanyi lagu pujian sembah di mana tiap-tiap liriknya daripada firman Tuhan. Mereka panggil song in scriptures. Lagu pujian kah, lagu penyembahan, tiap-tiap liriknya daripada firman. Mereka masukkan dalam lagu. Wah, tiap-tiap kali pujian sembah. Saya menangis, saya ketawa, saya sangat gembira saudara-saudari. Waktu mendengar firman, saya tidak mengerti apa yang dikhotbahkan. Serius, jujur. Ya karena saya belum bertemu dengan seorang pastor India ganteng tinggi namanya Sam. Waktu itu dia belum lagi ke Sabah. Kalau dia sudah ke Sabah, waduh saya sudah revival waktu itu. Tapi belum lagi jumpa pastor Sam. Saya dengar, saya pun tidak mengerti karena tiada follow up, tiada kelompok sel. Tapi puji Tuhan saudara-saudari, 2 jam dalam 1 minggu itu adalah gunung bagi saya. Amin. Wah bila saya keluar dari gereja, saya sangat gembira saudara-saudari. Saya kembali ke sekolah, macam padang gurun lagi. Ya saya lihat saya kecewa lagi. But it's okay. Tiap-tiap ujung minggu mesti ada gunung untuk saya. Dan di gunung itulah saya lihat seperti Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku diselamatkan. Karena dia seperti gunung batuku yang tidak bergoyah. Ada amin saudara-saudari. Jadi kalau kau kecewa saudara-saudari dan kau tidak boleh keluar dari padang gurun kau. Kau kata tidak boleh pastor, saya masih harus kerja. Saya masih harus menghadapi krisis ini. Tidak apa. Yang kau hanya perlu adalah gunung saudara-saudari. Dan selagi ada gunung saudara-saudari, disitulah kau akan mendapat kekuatan. Yang kedua kita lihat apa yang terjadi saudara-saudari. Jadi daripada gurun ke gunung itu daripada situasi kecewa kepada Tuhan. Daripada situasi kecewa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang dapat obati kekecewaan kita. Yang kedua, nah sekarang Ilya sudah sampai ke gunung. Dia sudah sampai 40 hari 40 malam dia jalan. Karena Tuhan mau pulihkan dia dari kekecewaan dia. Apa yang berlaku ialah Ilya duduk di dalam gua. Dan di dalam gua itu dia tunggu. Dan di situ Allah berfirman kepadanya. Allah tanya, Ilya, apa kau buat di sini? Apa kerjamu di sini? Lalu Ilya jawablah. Nah, dia jawab tadi apa yang kita baca. Dia bergiat. Ya dia lihat Israel, ya umatnya sudah lari dari Tuhan, dia mau kembalikan mereka, tapi akhirnya seperti gagal juga, tinggal dia seorang, sekarang dia akan mau dibunuh. Kemudian Allah menjawab di ayat 11, Allah berkata sama dia, keluar dari gua ini dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Ya Ilya di dalam gua, Tuhan tanya dia, what are you doing here? Dia jawab, saya kecewa lah, saya begini-begini. Lalu Tuhan berkata, keluar. Keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka maksudnya Allah beritahu Ilya, time to meet me. Time to see the boss. Haleluya, amin. Kadang kita kecewa di tempat kerja, kita komplain. Tiba-tiba teman kita kata, bos mau jumpa. Loh, mau? Kenapa dia mau jumpa? Inilah time to meet the boss. Apa yang berlaku apabila Ilya mau bertemu dengan bosnya, dengan Tuhan, ada sesuatu perkara yang terjadi. Mula-mula ada angin. Dan angin ini cukup kuat saudara-saudari. Angin yang boleh memecahkan gunung. Dan boleh memecahkan bukit batu. Wah ini bukan angin yang sembarangan. Angin kuat ini saudara-saudari. Dia lihat. Lalu di depan dia. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Kemudian ada apa? Gempa. Goncangan. Tapi Tuhan tiada di situ. Kemudian ada apa? Ada api. Nah Ilya biasa dengan api saudara-saudari. Dia pernah panggil api dari surga. Api Tuhan datang membakar nabi-nabi palsu. Tapi kali ini Ilya tengok, Tuhan tiada dalam api. Musa pernah lihat api, tapi Tuhan ada dalam api itu. Ini Tuhan tiada dalam api itu. Nah pernahkah saudara-saudari kalau bawa mobil ada duduk bus, tiba-tiba berhenti, kemudian ada polis begini. Semua kereta berhenti, pernah. Nah kamu tahu itu kenapa kan? VVIP mau lalu, betul atau tidak? Nah kalau saya tidak kekejaran massa, saya sangat suka. Kenapa? Saya mau tengok kereta apa yang dia bawa. Kadang-kadang panjang, mula-mula dia nampak, wah Alphard, hitam. Saya kata, baginda tiada dalam situ. Nah,
Kemudian kereta nomor 2, Mercedes. Dia laju. Baginda tidak duduk Mercedes lah. Mercedes orang biasa sajalah. Pasal saya pun ada 3 biji. Alah, tidak ada. Kemudian ada BMW 4. Baru beli kemarin. BMW lalu. Baginda tidak duduk BMW lah. BMW biasa-biasa. Kemudian yang terakhir, Rolls Royce warna emas. Dengan bendera kuning. Pasti Baginda ada di dalam situ. Kan kita selalu begitu. Pernah kamu lihat begitu? Bentley lalu. Baginda tidak ada dalam situ. BMW lalu, Baginda dia ada dalam situ. Range Rover lalu, Baginda dia ada dalam situ. Ada kancil kecil. Tutut, Baginda duduk dalam kancil kecil. Dia begini. Heran kan? Kenapa Baginda duduk dalam kancil yang kecil? Kenapa dia tidak ada dalam Bentley, tidak ada dalam Rolls Royce, tidak ada dalam BMW? Kenapa dia di kancil yang paling kecil? Dan ini yang dialami oleh Elia. Dia nampak angin. Tuhan tiada di situ. Dia nampak api, Tuhan tiada di situ. Dia nampak gempa bumi, Tuhan tiada di situ. Kemudian dia dengar ada angin lembut, sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Dan dia lihat, Tuhan ada di situ. Kalau saya lihat, saya akan terkejut. Macam kita lihat Baginda Sultan duduk dalam kereta kancil yang lalu, las baru dia lalu. Kenapa Tuhan buat begitu? Apa artinya ini dengan memulihkan kekecewaan yang ada di dalam Elia? Saudara-saudari, bagi saya lah, Tuhan sedang menunjukkan kepada Elia sesuatu yang Elia mungkin tidak sadar. Karena selama ini Elia selalu percaya Tuhan selalu bekerja dengan dahsyat. Dahsyat. Elia mengenal Tuhan melalui kedahsyatan Tuhan. Awesome. Apa yang Tuhan buat mesti dahsyat. Impaknya mesti besar. Api, gunung, gempa bumi, goncangan, angin besar. Itulah Tuhan dia, Tuhan yang dia kenal. Tapi kali ini Tuhan datang, Tuhan tidak mau berada di semua itu. Dan Tuhan datang dengan satu angin yang sangat lembut bertiup. Dan kemudian Elia nampak, Tuhan di situ. Dan firman Allah berkata, bila Elia sadar itu, dia terus ambil kain, jubahnya, dia tutup kepalanya. Kemudian dia tunggu, apa Tuhan mau berbicara. Kali ini dia lebih siap. Dan sekali lagi Tuhan tanya dia, apa kerja kau di sini? Elia jawab, sama juga. Tapi lepas Elia berjawab, Allah mula berikan dia jalan. Kau harus buat begini, kau harus buat begini. Jangan lagi kecewa, ada lagi yang masih mengikut saya. Kau tabalkan orang ini jadi raja. Kau cari kau buat semua ini. Kemudian akhirnya kau cari Elisa dan kau jadikan dia sebagai seorang nabi. Saudara-saudari, pelajaran yang pertama kalau Tuhan mau bawa kita dari kekecewaan. Sebesar mana gurun dalam hidup kita pun, kita hanya perlu satu gunung, yaitu Allah. Amin. Dan dialah sumber kekuatan kita. Pelajaran yang kedua, kita harus tahu Allah yang dahsyat. Dan bila dia lakukan pekerjaan yang dahsyat, memang sangat dahsyat perbuatannya. Tetapi Allah juga Allah yang intim dan Allah yang pribadi. Ada amin? Kedahsyatan Allah menggoncang. Tapi keintiman Allah mengiring kita kemana saja kita pergi. Haleluya. Kedahsyatan Allah akan menggoncang, bisa mengubah sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tapi keintiman bersama Allah, suara kecil Allah itu akan mengiring kita kemana saja kita pergi. Saudara-saudari, bagi saya, Elia kecewa karena Elia mengharapkan bila kali pertama ada hukuman bunuh ke atas kepalanya oleh Ratu Jezebel. Elia mengharapkan apa? Elia mengharapkan Allah akan menghukum Ratu Jezebel. Saya rasa itu yang Elia maukan. Saya rasa Elia percaya Allah dia Allah yang dahsyat. Waktu dia bertemu dengan nabi palsu, Allah menghantar api membunuh semua nabi palsu. Saya rasa bila Ratu Jezebel kata, saya mau Elia mati. Pasal 19 ayat pertama dan kedua. Saya percaya waktu itu Elia harapkan Allah akan hantar api. Hantar angin, tiup itu Jezebel, amin. Tiup sampai ke Laut Merah, saudara-saudari. Hantar gempa bumi, telan itu Jezebel. Hantar api, bakar itu Jezebel. Tapi tidak terjadi. Nothing happen. Dan kali ini bila Elia berada di dalam gua, Allah tunjukkan, ya saya tidak ada dalam api. Saya tidak ada dalam gempa bumi. Saya tidak ada dalam angin.
Tapi saya masih ada dalam suara yang kecil. Ada amin? Dan suara yang kecil itu adalah suara saya untuk engkau. Suara aku untuk engkau. Apa itu? Itu keintiman. Saudara-saudari, bila kita kecewa, seringkali kita mau cari sesuatu yang dahsyat, yang besar. Sesuatu yang menggoncang, untuk supaya kita keluar dari kekecewaan gitu. Ya, kalau terjadi puji Tuhan. Tapi tahukah saudara-saudari, 2 menit di dalam kamar, baca 1 ayat. Suara kecil itu boleh mengobati kekecewaan kita. Ada amin? Seringkali kita sangat besar kekecewaan kita. Kita mau satu perbuatan yang dahsyat dari Allah. Amin. Kita mau tunggu hamba Tuhan datang tompang tangan. Oh dahsyat baru ada pemulihan dari kekecewaan. Tahukah saudara-saudari doa istri kita yang simple. Yang berkata, Bapak terima kasih untuk suamiku. Bapak saya lihat dia selalu keluar bekerja. Dia stres. Bapak saya mengasihi dia. Dan saya percaya kau juga mengasihi dia. Nah Bapak saya doakan kau mengiringnya. Itu apa? Itu bukan gempa bumi saudara-saudari. Itu bukan api. Itu bukan angin. Itu angin lembut saudara-saudari. Dan itu bisa buat hati kita rasa, wah I'm so blessed. Amin. Itu apa? Itu Allah menunjukkan kepada kita. Dia punya suara lembut selalu mengiring kita kemana saja dia pergi. Saya mau tutup dengan ini. Mungkin ada yang bertanya, Pastor mana gunung, mana gua? Kita tidak perlu cari gunung, tidak perlu cari gua. Karena kita ada Yesus. Ada amin? Firman Allah berkata di 2 Korintus, di dalam dia kita menerima kesengsaraan. Tetapi di dalam Kristus juga kita berlimpah-limpah dalam segala macam penghiburan. Ada amin? Firman Allah juga mengatakan dia adalah imam besar. Yang sama seperti kita, yang juga dicoba seperti kita. Tetapi dia tidak jatuh. Dan karena itu bila kita berdoa meminta tolong, dia memberikan kita pertolongan. Ada amin? Yesus adalah penghibur kita yang paling besar dalam kekecewaan. Mungkin kamu kata, brother bukan senang untuk saya keluar dari padang gurun saya. Saudara-saudari, Ilya 40 hari 40 malam berjalan dari padang gurun ke gunung. Yesus tinggal di padang gurun 40 hari 40 malam. Dicoba oleh iblis saudara-saudari. Tapi dia tidak pernah jatuh. Ada amin? 40 hari 40 malam di gurun dia dicoba. Dia puasa, dia tahan lapar, dia tahan haus, dia tidak pernah jatuh. Jadi barang sesiapa yang berada di padang gurun sekarang kamu kecewa. Yesus tahu apa yang kamu lalui. Dan dia dapat menolong kamu. Ada amin? Bila Yesus keluar dari padang gurun saudara-saudari, firman Tuhan berkata, dia dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kau tidak perlu cari kedahsyatan di sini, di sana, di sini. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kamu, dia adalah penghibur yang terbaik. Haleluya. Dalam tahun keempat atau kelima kami bernikah, kami mengalami satu krisis. Ya, bagi istri saya itu krisis kesehatan. Tapi bagi saya, itu satu krisis kekecewaan. Karena istri saya mulai rasa sakit di bagian dada, ya dia rasa susah bernafas. Dan lama saya berdoa. Waktu itu saya baru mulai dalam pelayanan, ya bawa firman. Saya kata dengan Tuhan, macam mana mau doa untuk jemaat kalau sendiri punya istri pun tidak sembuh. Ya malam-malam istri saya kan kata, aduh sakit tidak boleh bernafas. Saya kata Tuhan, waktu itu umur belum 30 lagi. Saya kata, takkanlah istri mau mati muda. Aduh, saya kata, saya tompang tangan, semua saya doakan. Tidak terjadi-jadi. Lalu akhirnya saya kata, tidak apalah jumpa dokter. Ya, pengharapan sama Tuhan saya sudah downgrade kepada pengharapan pada dokter. Buat appointment di Lamuai, punya lama. Beratur, tunggu punya lama. Sorry ya, orang kata, wah ini dokter terbaik, kardiologi terbaik. Pengharapan saya sudah downgrade dari Tuhan kepada dokter. Masuk dokter cek. Buka komputer, buka buku. Dia kata, ini tiada obat. Hah? Jadi apa ini? Ini kita tidak tahu lah. Kadang-kadang dia punya salur itu kecil besar. Saya pun tidak tahu. Operasi pun tidak pasti. Saya pun kata, dokter, how? Dia kata begini, macam inilah. Di luar ada jual itu bantal air. Ini bantal air, lu bisa masak. Lu masak kasih panas itu bantal air, kemudian kau letak di dada. Bagi panas itu badan, pasti sakitnya hilang.
Saya mau bagi tahu saudara-saudari, waktu itu saya hampir bangun pukul dokter tahu. Kata, kau belajar 5 tahun, 10 tahun, kau mau beritahu saya, jawabannya dalam bantal air. Wow, saya punya marah. Kau tanya istri saya keluar dari hospital, istri saya pegang tangan saya kata, kurang asamnya dokter. Mau marah, tidak mau bayar bill. Jadi sekarang pengharapan downgrade dari Tuhan ke dokter ke bantal air. Saya tidak cari bantal air, saya bingung, saya kata, I don't know what is bantal air, saya tidak tahu di mana mau jual. Mana mau pergi? Sunshine Square. Di mana bantal air? I don't know where to buy bantal air. Saya lupakan saja. Pada satu hari di gereja ada acara lucky draw. Ya lucky draw kan jemaat 300 orang. Saya rasa dinner lah di gereja lucky draw. Dan ada banyak hadiah, ada TV, ada radio, macam-macam lah dibungkus. Ya. Lalu biasalah mereka selalu panggil pastor untuk ambil cabutannya. Karena mereka pikir pastor yang paling dipercayai kan. Nah, dia tidak akan menipu. Jadi di tengah-tengah itu MC-nya kata, Brother Alex, can you come up and take the ticket? Wah, saya pun naik lah. Goncang-goncang, macam serius. Saya ambil nomor. Waktu itu ada lebih kurang 20 hadiah lagi tau. Saya ambil, saya baca. Macam saya kenal nomor ini. Nomor saya sendiri. Semua orang kata tipu. Mereka main-main lah. Pastor tipu, pastor urapi ke kertas itu. Tidak, saya betul-betul terambil nomor saya sendiri tahu. Kemudian malu-malu saya keluarkan dari pocket. Nomor saya. Wah, MC pun kata, wah pastor pandai ya, ambil nomor sendiri ya. Saya kata, ya ampun, saya tidak tahu lah. Lalu saya dapat hadiah. TV bukan saya punya. Basikal juga bukan saya punya. Saya dapat sesuatu yang dibungkus. Bungkus pun macam hamcoy, saudara. Macam sayur masin. Saya pegang, apa ini? Keras tidak keras, lembut tidak lembut. Susah ini saya kata. Ini mesti hadiah murah saya kata. Mesti ada orang tidak mau dia buang-buang bagi sama gereja. Kami tidak buka hadiah. Sampai di rumah sudah penat mau tidur. Tiba-tiba kata istri saya, bukalah hadiah itu tengok ada apa. Buka, kamu tahu apa dia? Bantal air saudara-saudari. Bila saya buka, saya kata apa ini? Ini mau pelampung mau pergi berenang enggak? Bantal air. Lalu waktu itu saya sadar, saudara-saudari. Tuhan selalu bersama saya. Yesus selalu bersama saya. Saya tidak mengerti kenapa waktu saya doa Tuhan tidak sembuhkan. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan tidak lakukan mukjizat. Tapi waktu saya kecewa, Tuhan berikan saya satu pengajaran yang sangat simpel. Saya akan selalu bersama Anda. Bukankah Yesus berkata juga, Dia akan selalu pastikan kita selamat kalau kita doa di dalam namanya. Dan Yesus sudah hantar Roh Kudus untuk menguat dan menghiburkan kita. Ada amin saudara-saudari. Ayo mari kita sama-sama berdoa, puji Tuhan. Allah Bapa, kami datang. Kami lihat kembali firman yang dengan jelas menjanjikan kami. Masa depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Tapi Bapa, kami tahu seringkali bila ada pengharapan, kami tunggu, kami buka tangan untuk terima, tetapi tidak terjadi apa yang kami mau. Dan kami jadi kecewa. Bapa, kami doakan pada pagi ini, bahwa gunung dan juga gua sudah ada dalam kami, yaitu Yesus Kristus. Dia yang datang dan dia yang mengalami segala pencobaan, tetapi dia tidak jatuh. Dan maka itu janjinya pada hari ini, barang sesiapa yang kecewa dan hidup dalam kekecewaan dan mau menyerah, kami hanya perlu berseru, dan kasih dan rahmat dan pertolongan akan datang pada waktunya karena Yesus kami. Yesus juga telah memberikan kami seorang penolong. Seorang penolong yang akan sering mengikuti kami, akan mengiringi kami. Walaupun kami tidak lihat pekerjaan yang dahsyat terjadi di depan kami, tetapi satu hal akan pasti, pengiringan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami menghargai suara Dia. Kami menghargai pelajaran dari Dia. Kami menghargai didikan Dia. Maka itu Bapak, kami doakan, kalau ada jemaat hari ini yang kecewa, terutamanya yang kecewa karena telah memiliki satu pengharapan yang tidak terkabul, pagi ini kami doakan, Roh Kudus, Kau akan hiburkan mereka, dan Kau akan kuatkan mereka dan pulihkan mereka, dan berkata kepada mereka, Yesus menyertai kau walaupun apa yang terjadi. Dan pada waktu ini kalau ada yang menonton dari YouTube dan Anda berkata, saya sudah dengar ayat-ayat, saya sudah dengar kesaksian tentang Allah yang begitu baik, Tuhan yang begitu baik,
yang mampu menghibur, yang mampu memulihkan mereka yang terluka. Dan saya mau terima, saya mau percaya Tuhan seperti ini. Saya ingin mengundang Anda untuk berdoa mengikut saya. Sambil saya doakan satu ayat, kamu ikut, kamu doakan dengan kedengaran bunyinya. Kamu doakan dengan percaya untuk terima Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, hanya ada satu jalan untuk keselamatan, yaitu Injil. Dan Injil itu adalah tentang kebaikan Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan pada hari ini kalau Anda dengar dan Anda percaya dan Anda mengaku Anda percaya, Anda akan diselamatkan dan Anda akan melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan Allah di dalam hidup kamu. Jadi kalau Anda mau percaya pada hari ini, berdoa bersama-sama mengikut saya. Saya akan berdoa satu ayat demi satu ayat. Haleluya. Bapa di sorga, pada hari ini saya percaya bahwa Yesus juru selamat saya. Saya percaya walaupun saya berdosa, tetapi di salib ada pengampunan, di salib ada penyucian. Maka hari ini saya buka hati, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya doakan, bantulah saya untuk bertumbuh dan mengenal Allah dengan lebih dekat lagi. Saya percaya Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, amin. Diberkatilah kamu yang telah doakan doa ini. Dan kalau Anda terus mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi, boleh rewind YouTube itu. Ada satu, di sini pun sudah ada di slide. Kamu hanya scan QR code dan kami akan bertanya beberapa soalan untuk mengambil detail dan maklumat Anda. Dan kemudian ada dari gereja yang akan menjangkau Anda. Walaupun Anda bukan dari Kota Pineng, kami akan berusaha untuk cari gereja lain untuk menjangkau Anda. Tuhan berkati Anda. Nah, kita bertemu lagi minggu depan. Stay strong, stay safe, stay awesome in Jesus Christ. Amen.